Raih Surga mempersembahkan kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله عز وجل ونشكره. Senantiasa kita bersyukur atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini yang merupakan malam yang ke-10 dari bulan Syawal tahun 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 21 Mei hari Jumat, malam Sabtu, kembali kita memulai kajian rutin kita pada setiap malam Sabtu ini dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Setelah sebelumnya kita beristirahat dari mempelajari kitab ini karena memasuki bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan bulan Ramadan. Semoga dengan selesainya bulan Ramadan maka Allah Azza wa Jalla mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Antara salat 5 waktu dan antara Jumat menuju Jumat yang berikutnya, dan antara Ramadan menuju Ramadan adalah penghapus dosa-dosa apabila seorang meninggalkan dosa besar. Alhamdulillah kita meninggalkan bulan Ramadan bukan berarti beristirahat dalam beribadah, namun seharusnya kita lebih bersemangat dalam beribadah, semangat dalam menuntut ilmu,
semangat untuk berupaya meraih apa saja yang menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, termasuk di antaranya menuntut ilmu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada seorang hamba itu kebaikan, maka Allah Azza wa Jalla memudahkan dia untuk memahami agama ini. Maka ketika Allah Azza wa Jalla memberi taufik kepada seorang hamba untuk semangat menghadiri majalisul ilm, majlis-majlis yang di dalamnya kita mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan tanda kebaikan. Namun sebaliknya, mafhum dari hadis ini bahwa barang siapa yang tidak diberi kemudahan untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki kebaikan pada dirinya. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwatu fillah, mari kita kembali semangat dalam menuntut ilmu, menghadiri majlis ilmu, mendengarkan dan mempelajari satu dua dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memberi manfaat untuk diri kita sendiri, demikian pula keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, yang akan memberi manfaat untuk kehidupan dunia, demikian pula kehidupan akhirat. Dan kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dan kita masih melanjutkan pembahasan dari Kitabul Buyu', kitab yang menerangkan tentang hukum-hukum jual beli, dan kita masih pada bab yang menerangkan tentang hukum-hukum dan adab-adab seputar jual beli salam. Demikian pula hukum-hukum seputar pegadaian dan hukum-hukum seputar pinjam meminjam. Disebutkan oleh Al-Hafidh Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa an Abi Rafi' radhiyallahu anhu, dan dari Abu Rafi' Al-Qibti Al-Madani. Beliau ini masyhur dengan kunyahnya. Beliau masyhur dengan kunyah Abu Rafi'. Kunyah itu adalah nama yang diawali dengan Abu atau Ummu untuk wanita. Dan biasanya yang masyhur di kalangan Arab, seorang memiliki nama, dia juga memiliki kunyah. Dan biasanya kunyah itu diambil dari nama salah seorang anaknya, biasanya yang paling dewasa. Misalnya dia memiliki seorang anak yang bernama Muhammad, maka dia diberi kunyah Abu Muhammad. Namun terkadang seorang memiliki kunyah itu bukan dari anaknya, seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kunyah kepada beliau dengan sebutan Abu Hurairah karena kesenangan beliau pada kucing. Nah, Abu Rafi' ini lebih masyhur dengan kunyah karena populernya beliau dengan kunyah menyebabkan nama beliau diperselisihkan.
Ada yang mengatakan beliau bernama Ibrahim. Ada lagi yang mengatakan beliau bernama Thabit. Ada pula yang mengatakan beliau bernama Salih. Ada lagi yang mengatakan beliau bernama Hurmuz. Ada lagi yang mengatakan beliau bernama Yasar. Ada pula yang mengatakan beliau bernama Aslam. Dan Aslam dikuatkan oleh sebagian para ulama. Namun beliau tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa beliau salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperselisihkan siapa nama beliau itu tidak menjadi sebuah permasalahan. Setiap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia diketahui bahwa dia termasuk sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia dijamin ketiqahannya, keterpercayaannya, kejujurannya di dalam meriwayatkan hadis. Jujur bukan berarti tidak pernah keliru, ya. Kadang-kadang keliru, sebagian para sahabat kadang-kadang keliru, tapi mereka tidak sengaja untuk berdusta baik atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam atau yang lainnya. Nah, Abu Rafi' ini asalnya beliau ini seorang Qibti dari suku Qibt. Dan Qibt ini biasanya mereka berkeyakinan Nasara. Banyak mereka ini berasal dari Mesir. Termasuk diantaranya Mariyah Al-Qibtiyah yang merupakan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melahirkan anak beliau Ibrahim radhiyallahu anhu. Abu Rafi' Al-Qibti. Asalnya Abu Rafi' ini adalah budak milik paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu kemudian Al-Abbas menghibahkan budaknya tersebut, yaitu Abu Rafi' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abu Rafi' datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan menyampaikan berita gembira bahwa Al-Abbas masuk Islam. Saking gembiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berita yang disampaikan oleh Abu Rafi' ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan Abu Rafi' dari perbudakan. Oleh karena itu beliau disebut Maula Rasulullah. Jadi penyebutan Maula itu di antara maknanya adalah seorang yang dibebaskan dari perbudakan lalu disandarkan kepada siapa yang membebaskannya. Maka dia disebut Maula Rasulullah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membebaskan beliau dari perbudakan. Dan beliau Abu Rafi' itu menyaksikan hampir seluruh peperangan, mulai dari peristiwa perang Uhud, kemudian perang Khandaq dan peperangan-peperangan yang lainnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Abu Rafi' dengan bekas budak perempuan yang lain milik Nabi alaihi salatu wasallam yang bernama Salma. Ini Abu Rafi' Al-Qibti Al-Madani radhiyallahu taala anhu. Biasa kita mendengar kalau kita orang Indonesia ada kunyah, biasanya orang manggil Abu Rafi ya. Tapi kalau pengucapan bahasa Arab itu lebih tepatnya Abu Rafi', terakhirnya itu ain ya, itu lebih tepat. Kalau Rafi
saya nggak tahu ini. Yang masyhurnya kalau pengucapan bahasa Arab Abu Rafi'. An Abi Rafi' radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam istaslafa min rajulin bakran, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam istaslafa, beliau meminjam, min rajulin, dari seseorang, bakran, beliau meminjam bakr. Yang dimaksud al-bakr, bakr, asal makna bakr itu unta yang masih muda, ya. Unta yang masih muda, dia seperti anak kecil di kalangan manusia, ya. Maka yang kecil, yang remaja dari unta itu disebut bakr. Untuk yang jantan, untuk yang betina bakrah. Dan disebut juga qalus untuk unta yang masih kecil, yang betina. Apabila dia telah sempurna 6 tahun dan memasuki tahun yang ke-7, maka dia disebut raba'. Kalau yang betina raba'iyah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminjam dari seseorang bakran, seekor anak unta. Fa qadimat alaihi ibilun, maka suatu ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekelompok unta. Ini beberapa ekor unta minas sadaqah, yang mana unta-unta ini dijadikan sebagai sedekah. Jadi unta-unta ini statusnya sebagai sedekah. Maka dari hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan diperbolehkannya seorang pinjam meminjam hewan. Misalnya seseorang ke tetangganya, dia mengetahui tetangganya ini memelihara kambing, maka dia ingin berhutang seekor kambing. Dia ingin berhutang seekor kambing. Nanti pelunasannya ya kambing juga. Dia berhutang. Pinjam di sini maksudnya dia berhutang itu. Ketika dia mengembalikan, dia kembalikan dalam bentuk kambing. Itu asalnya. Apa yang kita pinjam, maka kita kembalikan yang semisalnya. Atau seorang membeli tapi statusnya tidak cash, juga diperbolehkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang seekor anak unta dari seorang laki. Maka suatu ketika ada beberapa ekor unta dari unta sedekah datang. Fa amara Abu Rafi'in ay yaqdiya ar-rajula bakrahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Rafi' untuk melunasi pinjaman, melunasi hutangnya kepada orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berhutang anak unta tersebut. Maka dia mengatakan kepada Abu Rafi', kembalikan pinjaman yang pernah kita pinjam atau yang pernah kita berhutang dari seekor anak unta. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Rafi' untuk mencari yang semisalnya, yaitu anak unta bakar. Faqala, maka berangkatlah Abu Rafi'.
Setelah itu beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Rafi' mengatakan, la ajidu illa khiyara. Aku tidak menemukan dari unta-unta sedekah itu kecuali khiyara. Khiyara dalam riwayat Al-Imam Muslim lafaznya illa khiyaran raba'iyan. Aku tidak mendapati dari unta-unta sedekah tersebut kecuali dari jenis pilihan raba'iyan. Raba'i yang sudah dewasa, yang sudah sempurna 6 tahun, memasuki tahun yang ke-7. Artinya Abu Rafi' ingin melunasi hutang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang tersebut dengan memberikan anak unta, sebagaimana beliau meminjam atau berhutang dengan seekor anak unta. Beliau ingin mengembalikan anak unta pula, tapi beliau tidak mendapati anak unta dari unta-unta sedekah itu. Yang ada adalah unta-unta dewasa, sudah mencapai usia 7 tahun, memasuki tahun yang 6 tahun, memasuki tahun yang ke-7. Maka Abu Rafi' pun menyampaikan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Rafi', a'tihi iyah, berikan saja unta yang dewasa itu kepadanya, berikan. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berhutang anak unta, namun tidak mengapa engkau berikan unta yang telah dewasa. Fa inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'a, karena sesungguhnya manusia pilihan, manusia yang terbaik adalah yang paling baik dari mereka dalam hal pelunasan hutang. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dan saya kira kandungan dari hadis ini jelas bagi kita, bahwa ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang dari seorang lelaki anak unta. Ya mungkin usianya setahun, mungkin usianya 2 tahun. Unta yang masih kecil atau yang masih remaja. Nah, ketika datang unta-unta sedekah ini dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melunasi hutangnya, maka beliau memerintahkan kepada Abu Rafi' untuk mencari unta yang semisalnya untuk diserahkan kepada orang tersebut yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berhutang seekor unta kepadanya. Namun beliau tidak mendapatkan. Yang beliau dapati unta yang sudah dewasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berikan saja, tidak jadi masalah. Lalu beliau menyebutkan sebabnya, keutamaannya. Fa inna khiyaran nas ahsanuhum qada'ah, bahwa manusia pilihan itu, manusia yang terbaik itu adalah ketika dia melunasi hutangnya, dia paling baik dalam pelunasannya. Sehingga difahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwa merupakan bentuk kebaikan dalam melunasi hutang ketika dia melunasi hutangnya dan menambahnya. Apabila seorang berhutang 1 juta rupiah, lalu dia melunasinya 1 juta rupiah, itu sudah menjadi kewajiban, iya kan? Sudah menjadi kewajiban seorang yang berhutang. Namun termasuk dalam bentuk kebaikan, ihsan, ketika seorang melunasi hutangnya, dia memberi sebuah kelebihan. Kelebihan di sini baik dari sisi kualitas
atau dari sisi kuantitas. Dari sisi kualitas seperti yang disebutkan dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhutang dengan seekor anak unta. Ketika beliau melunasinya dengan unta yang dewasa, tentu harganya lebih mahal. Harganya lebih mahal dan lebih baik. Ini kualitasnya dan itu diperbolehkan. Atau dari sisi kuantitas, dia berhutang dan pada saat dia hendak melunasi hutangnya, dia menambah. Dia berhutang 1 juta rupiah. Ketika dia melunasi, dia memberikan kepada orang yang dia pinjam tersebut dari hartanya 1.100.000 rupiah. Boleh nggak? Boleh. Bahkan itu termasuk di antara hal yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menagih hutang seekor unta. Yataqadahu ba'iran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'tu, berikan kepadanya." Berikan kepadanya apa yang dia inginkan, karena dia pernah memberi pinjaman berupa seekor unta, maka dia meminta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Berikan kepadanya unta." Faqalu, para sahabat mengatakan, "Ma najidu illa sinnan afdala min sinnih." Kami tidak mendapat dari unta-unta ini kecuali yang usianya lebih bagus daripada usia yang pernah dipinjam. Jadi mirip seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Rafi'. Namun apakah ini satu kejadian atau kejadian yang berbeda? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aufaitani aufaqallah." Ya. Selesaikan hutangku kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelesaikannya. Apa yang menjadi permasalahanmu, apa yang menjadi hutangmu, apa yang menjadi problemmu, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusanmu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, lelaki ini mengatakan, "Aufaitani aufaqallah." Selesaikan hutangmu kepadaku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan untuk menyelesaikannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'tuhu," berikan kepadanya. Fa inna min khiyarin nasi ahsanuhum qada'a. Karena sesungguhnya termasuk di antara manusia yang terbaik, manusia pilihan adalah yang paling baik dalam melunasi hutangnya. Maka hadis ini mirip dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Rafi', yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah, yang kandungannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melunasi hutang, maka beliau melunasi dengan kualitas yang lebih bagus. Kata para ulama, ya, di sini menjadi masalah karena ini kan unta sedekah. Kok bisa unta sedekah yang diberikan kepada orang tersebut lebih bagus, ya, daripada apa yang dipinjam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sementara ini kan statusnya sedekah. Kata para ulama, yang dimaksud hadis ini bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminjam atau berhutang dengan seekor unta dari lelaki itu. Nah, ketika unta-unta sedekah ini datang, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membeli unta sedekah itu. Jadi beliau beli, bukan beliau ambil unta sedekah itu untuk melunasi hutang, tidak.
tapi beliau membeli unta sedekah tersebut dengan harta dari beliau, lalu kemudian beliau jadikan unta yang telah beliau beli itu untuk melunasi hutangnya, dan beliau melunasi hutangnya dengan cara yang lebih baik, yaitu dari sisi usianya lebih afdal. An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ketika menyebutkan faedah dari hadis ini, wa fi hadzal hadis jawazu al-iqtirat wal istidana. Hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang berhutang, boleh, tidak tercela seorang berhutang itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhutang. Yang tercela adalah meminta-minta, yang tercela adalah mengemis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhutang ketika beliau betul-betul ada keperluan, ada kebutuhan. Nah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara doa beliau berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang, dari al-maghram. Artinya kalau seorang memungkinkan untuk tidak berhutang, itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Ya. Hidup apa adanya tapi bebas dari hutang, itu subhanallah, terasa tenang hidup. Dibandingkan kalau seorang punya hutang sana, hutang sini, ya, semakin menumpuk hutang, hidup itu terasa susah. Ya. Mau ke satu tempat ini, jangan-jangan ada debt collector dia. Datang lagi ke tempatnya, wah ini nanti didatangi debt collector. Akhirnya dia berusaha untuk menghindar. Ya. Apalagi berhubungan dengan orang-orang yang memang senang memberi pinjaman dalam bentuk riba. Nah, pinjam ke bank, ya, awalnya bahasanya manis, ini no riba katanya, gak ada ribanya. Nah, iklannya, promosinya seperti itu. Tapi begitu teliti, wah, ternyata ada ribanya juga. Kartu kredit ini nggak ada denda. Nah, ya nggak ada denda kalau nggak terlambat. Terlambat ada. Oh, cuma sedikit aja, cuma sekian persen. Iya, sekian persen. Kalau numpuk, nah, ya. Apalagi ada sebagian orang, bahkan dari kalangan ibu-ibu itu senang berbelanja dengan kartu kredit. Urusan pelunasan, urusan suami, urusan belanja, urusan ibu, belanja dengan kartu kredit. Akhirnya suaminya pusing, ini gimana cara menutupinya. Nah, mungkin sebelumnya dia merasa bahwa itu ringan aja, dia bisa melunasinya. Subhanallah, terjadi sesuatu seperti pandemi sekarang ini, ya. Sebelumnya dia masya Allah punya penghasilan yang bagus, pemasukan yang memungkinkan untuk kredit sana, kredit sini. Ya. Muncul pandemi, berantakan perekonomian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka berlindung diri. Apabila seorang mampu untuk hidup tanpa memiliki hutang, itu jauh lebih baik. Nah, tapi kalau memang seorang hajat, punya kebutuhan, ya tidak mengapa dia berhutang, dengan meniatkan pada diri bahwa dia akan melunasinya. Ya. Jangan dia berhutang lalu kemudian dia tidak memikirkan, tidak punya niat yang kuat untuk melunasinya. Ini pembahasan sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Dan di dalam hadis ini sebagaimana yang kita sebutkan, diperbolehkan berhutang dengan seekor hewan.
Dan di sini ada 3 mazhab para ulama. Jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf, termasuk yang dikuatkan dalam mazhab al-Imam Syafi'i dan al-Imam Malik, bahwa diperbolehkan bagi seorang meminjam makhluk hidup dari orang lain. Meminjam makhluk hidup dari orang lain. Berhutang ayam, berhutang seekor itik hidup, berhutang seekor kambing, berhutang seekor sapi, unta, boleh berdasarkan hadis ini. Namun kata para ulama, jumhur ulama mengatakan tidak boleh seseorang berhutang dengan makhluk hidup yang dia diberi oleh syariat kebolehan untuk berhubungan dengannya, seperti misalnya budak wanita. Saya pinjam budak wanitamu, tidak boleh. Hamba sahaya. Nah, namun sesuatu yang memang tidak diperbolehkan untuk digauli seperti hewan, maka itu diperbolehkan. Madhab yang kedua, madhab Al-Muzani, salah seorang murid dari Imam Syafi'i, dan Daud Al-Zahiri, itu membolehkan seluruh makhluk hidup yang dimiliki oleh seorang, boleh seorang berhutang darinya, termasuk budak wanita. Madhab yang ketiga, yaitu madhab Abu Hanifah, tidak membolehkan. Yang sahih adalah madhab jumhur ulama, boleh seseorang berhutang dari makhluk hidup berdasarkan hadis ini. Dan di antara faedah dari hadis ini yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, annahu yustahabbu liman alaihi daynun min qardin wa ghairihi ay yarudda ajwada min alladhi alaihi wa hadha min as-sunnati wa makarimil akhlaq. Bahwa dianjurkan bagi seorang yang memiliki hutang untuk mengembalikan yang lebih bagus daripada apa yang dia ambil sebelumnya. Dan ini termasuk di antara perkara sunnah dan termasuk di antara akhlak yang mulia. Termasuk di antara akhlak yang mulia. Dan madhab ini dikuatkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan yang lebih menguatkan lagi, bahwa dianjurkan seorang ketika melunasi hutangnya, dia melunasi dengan memberikan yang lebih baik, apakah dari sisi kualitas atau kuantitas. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata beliau, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Rasulullah berada di masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jabir, "Shalli rak'atain." Salatlah kamu 2 rakaat tahiyatul masjid. Kata Jabir, "Wa kana li alaihi daynun faqadani wa zadani." Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hutang kepadaku, maka beliau melunasinya dan menambahnya. Beliau melunasi hutangnya dan beliau menambahnya. Maka ini juga menguatkan bahwa memberi tambahan, memberi kelebihan dari sisi kualitas atau kuantitas dalam pelunasan hutang termasuk di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara amalan yang dianjurkan. Nah, di sini muncul pertanyaan, bagaimana dengan apa yang sering kita bahas? Dan itu yang akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya, tentang satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama dan diriwayatkan dalam sebuah hadis, meskipun hadis itu lemah, yang menyebutkan kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Setiap peminjaman yang menghasilkan manfaat, maka itu riba.
maka bedakan antara pelunasan hutang dengan cara yang lebih baik dengan kaidah riba yang kita sebutkan ini. Berbeda. Kalau yang termasuk riba itu kalau ada perjanjian. Kalau ada perjanjian. Kamu mau pinjam berapa? 10 juta. Oh boleh, 10 juta. Kapan kembalikan? Insyaallah setiap bulan saya akan mengembalikan 1 juta. Berarti selama 11 bulan kamu mengembalikan 11 juta. Minjemnya 10 juta, kembalinya 11 juta, taken. Jadi menjadi sebuah persyaratan. Ini yang tidak diperbolehkan. Ini yang termasuk riba, riba al-qard. Riba dalam hukum pinjam meminjam. Bisa difahami ya? Dibedakan. Adapun jika tidak ada syarat, ya, dia memberi pinjaman 10 juta. Lalu kemudian suatu ketika dia diberi kemudahan untuk melunasinya. Nih, saya lunasi. Maaf, saya tambah 1 juta rupiah. Kalau engkau telah berbuat baik kepada saya, ya, saya ingin membalas kebaikanmu dengan memberi tambahan pinjaman yang telah engkau berikan padaku. Saya tambah 1 juta. Boleh, boleh. Bahkan termasuk diantara yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara perbuatan beliau melakukannya dan beliau juga menyebutkan keutamaannya. Fa inna min khiyarin nas ahsanuhum qada'a. Termasuk manusia yang terbaik, manusia pilihan yang paling baik dalam pelunasan hutangnya. Jadi yang tidak diperbolehkan pertama, apabila ditetapkan syarat bahwa ketika dia mengembalikan pinjamannya, dia mengembalikannya dalam bentuk lebih. Nah, ini riba. Paham ya? Ini pertama. Yang kedua, apabila secara uruf, secara kebiasaan yang ada di sebuah masyarakat, pinjam meminjam itu harus ada kelebihannya. Harus ada kelebihannya. Memang tidak disebutkan, tidak ada teken tanda tangannya, tidak ada. Dia sekedar memberikan 10 juta, tidak ada penyebutan bahwa kamu kembalikan 11 juta, tidak. Tapi sudah menjadi kebiasaan yang ada di wilayah tersebut atau di masyarakat itu, bahwa orang yang memberi pinjaman 1 juta, 10 juta misalnya, maka dia harus menambah 1 juta secara urf. Artinya kalau tidak diberi tambahan, maka bisa menjadi permasalahan. Mungkin dia marah, mungkin dia ngamuk, mungkin dia ngancem, ya. Nah, misalnya dia berikan 10 juta, tidak ada pembicaraan bahwa harus dikembalikan lebih. Nah, ketika orang yang berhutang ini datang, dia memberikan 10 juta. Loh, 10 juta aja? Iya kan saya pinjam 10 juta, saya kembalikan 10 juta. Wah, marah, nampak merah gitu. Nah, aduh, gak paham ini orang. Nah, gak ngerti, gak tahu aturan pinjam meminjam. Nah, marah, ngamuk misalnya. Nah, ini juga termasuk hal yang terlarang. Dalam satu kaidah di antara kawaid fiqhiyah mengatakan al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Apa yang sudah menjadi uruf, kebiasaan, itu statusnya sama seperti syarat. Kata Sa'di rahimahullah, al-'urfu wal 'urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun min asy-syar'i syarifi lam yuhad. Jadi intinya bahwa kalau itu sudah menjadi kebiasaan yang ada di sebuah masyarakat, kalau dia tidak membayar lebih maka akan menimbulkan persoalan, akan menimbulkan permasalahan, menyebabkan kemarahan atau yang semisalnya, maka ini sama hukumnya seperti syarat itu sendiri. Tapi kalau misalnya nggak ada persyaratan itu, dengan keikhlasannya dia memberi pinjaman, ya, secara uruf pun tidak jadi masalah apabila seorang mengembalikan yang semisalnya.
lalu dia memberi tambahan, maka inilah yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sendiri melakukannya. Jadi di sini kita hendaknya membedakan antara berbuat baik dalam pelunasan hutang dan kaidah riba yang dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang kita pelajari pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.